Selamat pagi, dokter dan juga teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan kami dari SGDA 6 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Tahapan Perkembangan Obat Tradisional. Ini merupakan anggota dari SGDA 6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nima DE Saleh Kedwanti dengan 3 digit NIM terakhir 239 akan menjelaskan mengenai latar belakang, di mana obat tradisional ini merupakan suatu bahan ramuan yang dapat berupa bahan mineral, bahan tumbuhan, bahan hewan, sediaan sarian atau galenik, ataupun bahan campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman turun-temurun. Pengobatan tradisional dapat digunakan untuk berbagai macam kesehatan, seperti pencegahan, menegakkan diagnosis, dan pengobatan penyakit, baik itu dalam hal fisik ataupun mental. Pembuktian ilmiah pada pengobatan tradisional ini penting dilakukan untuk menjamin keamanan khasiat dari kandungan obat tradisional tersebut, dan diperlukan dalam beberapa tahapan, yaitu melalui uji praklinik dan juga uji klinik. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Auli Rahmawati dengan 3 digit NIM terakhir 059. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai subbab 1.2, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran umum obat tradisional. Kedua, bagaimana metode pengujian obat tradisional. Tiga, bagaimana mekanisme pengujian pengembangan obat tradisional. Empat, bagaimana tahapan praklinis pengembangan obat tradisional. 5. Bagaimana tahap uji klinis pengembangan obat tradisional. 6. Bagaimana penerapan obat tradisional di masyarakat. Kemudian subbab 1.3 mengenai tujuan penulisan. Yang pertama untuk mengetahui gambaran umum obat tradisional, yang kedua untuk mengetahui metode pengujian obat tradisional, yang ketiga untuk mengetahui mekanisme pengujian pengembangan obat tradisional, yang keempat untuk mengetahui tahap praklinis pengembangan obat tradisional, yang kelima untuk mengetahui tahap uji klinis pengembangan obat tradisional, dan yang keenam untuk mengetahui penerapan obat tradisional di masyarakat. Kemudian subbab 1.4 mengenai manfaat. Nah, yang pertama, manfaatnya bagi penulis, yaitu penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai obat tradisional. Dan manfaat yang kedua, yaitu manfaat bagi masyarakat. Di sini, penulis ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai obat tradisional kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalan dokter, nama saya Adamarko Marga dengan 3 digit NIM terakhir 105. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum obat tradisional. Obat tradisional adalah obat-obatan yang telah diolah secara tradisional berdasarkan resep, adat istiadat, kepercayaan, atau adat istiadat setempat. Baik medis maupun pengetahuan tradisional diturunkan secara turun-temurun, dapat manfaat dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat umum, baik dari segi harga maupun ketersediaannya. Di sini obat tradisional banyak digunakan saat ini karena dapat dicerna oleh tubuh sehingga tidak menimbulkan efek samping. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Marangi dengan NIM 174 akan melanjutkan presentasi mengenai metode pengujian obat tradisional. Nah, pengujian obat tradisional ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap uji praklinik dan tahap uji klinik. Uji praklinik ini dilakukan pada hewan coba, sedangkan uji klinik dilakukan pada manusia. Uji praklinik atau studi pengembangan adalah tahap penelitian yang dilakukan sebelum uji klinik atau pengujian pada manusia dan memiliki tujuan untuk mengevaluasi keamanan suatu produk yang baru. Nah, pada tahap ini akan diperoleh informasi tentang efek farmakologis, toksisitas, calon obat, dan farmakokinetiknya. Nah, pada pengujian ini juga bertujuan untuk mempelajari sifat farmakokinetik obat, baik itu absorpsinya, distribusi, metabolisme, serta eliminasi obat. Nah, selain itu juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji in vitro untuk menentukan khasiat obat seperti uji aktivitas enzim, uji antimikroba, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ratna Sari Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 031. Saya izin melanjutkan presentasi terkait dengan metode pengujian obat tradisional pada fase uji klinik.
Uji klinik itu adalah tahapan pengujian khasiat obat pada manusia yang dapat menjamin apakah hasil uji praklinik, baik melalui uji in vitro atau hewan coba, sama dengan pada manusia. Di mana fase uji klinik ini terdiri dari 4 fase. Yang pertama yaitu fase 1, di mana calon obat akan diuji pada sukarelawan yang sehat untuk mengetahui sifat yang diamati pada hewan percobaan juga terlihat sama pada manusia. Kemudian yang kedua yaitu pada fase ini, calon obat akan diuji pada pasien tertentu, biasanya sekitar 100 sampai dengan 200 orang, dan akan diamati efikasi pada penyakit yang diobati. Selanjutnya yaitu adalah fase 3 yang melibatkan kelompok besar pasien dengan jumlah mencapai ribuan orang pasien dan biasanya bersifat multisenter. Dan yang keempat itu adalah fase terakhir, ada fase 4 dilakukan setelah obat dipasarkan atau seringkali disebut dengan studi pemasaran atau post marketing yang diamati pada pasien dengan berbagai usia, kondisi maupun ras. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengujian pengembangan obat tradisional. Pengembangan obat tradisional diawali dengan virtual screening yang dilakukan dengan men-screening senyawa kimia yang kemungkinan bisa menjadi kandidat obat, yang bisa juga dilakukan melalui penelitian in vitro. Yang kemudian dilanjutkan pada preclinical study berupa pengujian pada in vitro berupa sel maupun in vivo pada hewan coba. Pada pengujian in vitro kita akan mendapatkan profil farmakodinamik dari obat tersebut. Sementara itu pada pengujian studi pada hewan kita akan mendapatkan profil farmakokinetik dan efeknya secara keseluruhan pada hewan tersebut, serta kita juga dapat menentukan dosisnya. Lalu akan dilanjutkan dengan clinical study, yaitu studi yang dilakukan pada manusia secara langsung, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan selanjutnya. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Agnes Susanti Kewatiting dengan 3 digit NIM terakhir 014 akan menjelaskan terkait dengan tahapan preklinis pengembangan obat tradisional. Tahapan preklinis pengembangan obat tradisional itu merupakan tahapan sebelum obat diperlakukan pada manusia atau sebelum tahapan klinis, di mana tujuannya itu untuk mengevaluasi keamanan produk baru. Tahapan preklinis pengembangan obat tradisional ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada studi in vivo. Studi in vivo ini merupakan uji yang dilakukan pada hewan coba. Selanjutnya ada studi in vitro. Studi in vitro ini memanfaatkan sel, jaringan, dan kultur organ atau fokus pada komponen sel tertentu seperti protein atau makromolekul biologis lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi terkait dengan tahapan preklinis pengembangan obat tradisional. Sebelumnya, perkenalkan saya Niko Mahiriani dengan 3 digit tren 019. Di sini terkait dengan tahapan preklinis bisa dilanjutkan dengan studi farmakokinetik dan metabolisme dari obat tersebut. Di mana studi terkait farmakokinetik yaitu berupa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi dari obat itu perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat dosis atau kadar dosis dan juga frekuensi pemberian obat untuk studi keamanan farmakologi dan toksikologi. Kemudian bisa dilanjutkan dengan studi keamanan farmakologi. Nah, menurut pedoman di International Conference on Harmonization Good Clinical Practice, informasi mengenai farmakokinetik dan transformasi biologis serta disposisi produk investigasi di semua spesies yang dipelajari itu harus dimasukkan pada instrumen dari penelitian tersebut untuk mengetahui kemungkinan hal buruk dan juga terkait dengan keamanan dari obat itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan studi toksikologi, di mana juga menurut pedoman dari ICH-GCP tersebut, itu mengharuskan informasi tentang efek toksikologi obat pada hewan atau dilakukan secara in vivo dan juga in vitro pada laboratorium, itu masing-masing dimasukkan ke dalam aplikasi IND atau Investigational New Drugs dan brosur peneliti. Di sini ada meliputi beberapa studi. Yang pertama ada studi toksikologi sistemik. Ini dilakukan apabila obat tersebut ditujukan atau pemberiannya itu secara intravena. Kemudian yang kedua studi dosis berulang atau toksisitas kronis itu ini apabila obat tersebut digunakan secara berulang atau jangka waktu yang lama. Kemudian dilanjutkan studi toksikologis terkait dengan reproduksi dan teratologi untuk melihat apakah obat tersebut itu akan berdampak buruk terhadap reproduksi seseorang ketika konsumsi obat tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan studi toksisitas lokal, misalnya pada obat-obat topikal, misalnya obat dioles. Kita melihat apakah pada bagian kulit yang dioles tersebut adanya
suatu reaksi yang tidak diinginkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Igede Aswin Parisa Sasmana dengan 3 digit NIM terakhir 058, izin untuk melanjutkan penjelasan tahapan uji klinis pengembangan dari obat tradisional. Secara umum, tahapan uji klinis ada 4. Pada uji klinis fase 1, tahapan ini melibatkan sekitar 20 hingga dengan 100 partisipan yang dapat berasal dari orang sehat. Di mana tujuannya adalah untuk mengevaluasi dosis awal, serta untuk melihat keamanan daripada obat. Yang kedua adalah uji klinis fase 2, di mana tahapan ini melibatkan sekitar 100 hingga dengan 300 subjek, di mana tujuannya adalah untuk mengevaluasi daripada efikasi dan juga melanjutkan penilaian keamanan obat. Yang ketiga adalah uji klinis fase 3, yang melibatkan sekitar 100 hingga dengan 3.000 pasien, di mana tujuannya adalah untuk membandingkan efektivitas daripada obat baru yang diteliti dibandingkan dengan obat standar. Digunakan juga beberapa desain yang lebih kompleks seperti randomized control trial, di mana apabila obat tradisional dapat melewati fase ini, yang berasal dari tumbuhan, maka kita sebut sebagai fitofarmaka. Dan yang keempat adalah uji klinis fase 4, di mana uji klinis ini dilakukan setelah pemasaran atau setelah obat diedarkan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi efek samping jangka panjang yang dapat ditimbulkan pada obat ini. Sekian, dapat dilanjutkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niwenji Matrisina Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 214. Adapun penerapan obat tradisional di masyarakat, di mana penerapan obat tradisional membentang menjadi pelayanan kesehatan tradisional empiris, di mana keamanannya dan manfaatnya dibuktikan secara empiris. Adapun pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dimana keamanan dan manfaatnya terbukti dengan memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural, serta terbukti secara ilmiah. Kedua pelayanan kesehatan tradisional ini berdasarkan cara pengobatannya dibagi menjadi pelayanan yang menggunakan keterampilan dan ramuan. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer memiliki ciri khas dengan konsep pelayanan kesehatan tradisional, prosedur diagnosis kondisi kesehatan individu, dan berbasis budaya serta pelaksanaan pengobatan atau perawatan dan penerapannya. Mungkin sekian saja dari saya, mungkin bisa di next. Baik, perkenalkan saya Gus Fidawli Mahendayana dengan gaji NIM terakhir 235. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang dimana regulasi penyebaran obat tradisional itu dibentangkan di berbagai wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 yang dimana pelayanan kesehatan tradisional menyatakan bahwa di sini pengobatan tradisional di Pulau Dewata merupakan warisan pengobatan leluhur Bali yang dapat berhasil membawa masyarakat Bali menjadi manusia yang sehat secara spiritual, sosial, yang harmonis antara lingkungan dan dirinya. Yang dimana di sini pengobatan ini dituangkan dalam bentuk lontar dan weda, dan pada penerapannya itu yang dilakukan oleh para usahada yang ada di Bali dan biasanya disebut Balian. Kan presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Komang Taramjaya dengan 3 di game terakhir 213. Selanjutnya adalah bab 3 penutup. Simpulan. Obat tradisional merupakan obat-obatan yang dapat diolah secara tradisional berdasarkan resep istiadat, kepercayaan, baik itu dalam medis maupun pengetahuan tradisional yang diturunkan secara turun-temurun. Pengujian obat tradisional terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap praklinik dan tahap uji klinik. Tahap praklinik dilakukan pada hewan coba sebagai bahan ujinya, sedangkan pada uji klinik itu menggunakan manusia itu sendiri, tetapi harus melewati beberapa tahapan. Penyebaran obat tradisional sudah di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Bali. Penerapannya dilakukan oleh para usade yang ada di Bali, yang biasanya kita kenal dengan istilah Balian. Adapun saran dari sumber ini dapat dilihat pada slide. Adapun daftar pustaka dari sumber ini juga dapat dilihat pada slide.
Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami SGD A6. Terima kasih.